Lihat ini, luar biasa. Perhatiin banyak teater yang berhasil kita dapatkan dengan metode Amerika ini. Ini sangat mirip nih dengan teknik cangkok udara tradisional, tapi dengan beberapa perubahan yang meningkatkan peluang keberhasilan secara signifikan. Jadi, area ini sangat menunjukkan cara mengkloning, menggandakan, atau membuat salinan pohon buah-buahan Anda dengan cara yang sangat mudah menggunakan barang-barang yang mungkin udah Anda miliki di rumah. Jadi, simak baik-baik karena kita mulai sekarang. Hal pertama yang kita butuhin adalah botol plastik. Bisa saja menggunakan ukuran 1 liter, kira-kira 1/4 galon. Meskipun Anda juga bisa menggunakan botol yang sedikit lebih besar, tergantung pada ketebalan dahan. Sekarang kita buat tanda sekitar 10 cm, kira-kira 4 inci, dan tandai seluruh kelilingnya. Dengan pisau atau gunting, kita potong sedikit demi sedikit mengikuti garis yang baru aja kita buat. Kemudian kita buat potongan vertikal sampai ke area tutup botol supaya kita bisa membuka wadah kita dengan mudah dan pada akhirnya harus terlihat seperti ini. Sekarang kita akan menyiapkan tutup botolnya agar pas dengan dahannya. Untuk itu, kita buat lubang di tengahnya, kira-kira seukuran ketebalan dahan tempat kita akan melakukan pencangkokan. Tidak perlu sempurna. Kita hanya ingin agar pas sebisa mungkin untuk mencegah media tanam tumpah nantinya. Setelah lubangnya dibuat, kita juga membuat potongan menyamping sampai ke tengah. Potongan ini memungkinkan kita untuk membuka tutupnya sedikit dan memasangnya di sekeliling dahan. Sekarang kita pasangkan tutupnya pada dahan dan pastikan udah masuk dengan benar. Setelah kita lihat udah pas, kita bisa lanjut ke bagian berikutnya. Sekarang setelah wadah dan tutup yang akan dipasang di bagian bawah siap, kita tinggal menyiapkan tutup bagian atasnya. Untuk itu, kita akan memotong sekitar 2,5 cm atau sekitar 1 inci dari bagian bawah botol yang sama. Setelah itu, kita buat potongan vertikal sampai ke tengah dan kita perlebar lubangnya sedikit demi sedikit, tergantung pada ketebalan dahan yang akan kita gunakan. Tidak perlu sempurna, kita hanya perlu memastikan dahan bisa masuk dan wadahnya tertutup serapat mungkin. Nah, sekarang wadah kita udah benar-benar siap. Sekarang kita menuju ke pohon untuk memulai teknik cangkok udara kita. Jadi sekarang kita langsung menuju ke dahan tempat kita akan melakukan cangkok udara ini. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan seluruh area tersebut dengan baik. Kita singkirkan daun-daunnya dan jika ada dahan kecil yang mungkin mengganggu, kita buang juga. Idealnya, pilih dahan yang cukup kuat, sebaiknya yang semi berkayu dan tebalnya sekitar 1 cm. Meskipun kita juga bisa melakukannya dengan sempurna pada dahan yang sedikit lebih tipis. Nah, sekarang kita mulai proses cangkoknya. Kita akan membuat potongan melingkar pertama di sekeliling dahan, lalu sekitar 2,5 cm di bawahnya, atau sekitar 1 inci, kita buat potongan kedua yang persis sama. Untuk itu, Anda bisa menggunakan pisau yang tajam atau cutter, dan kita akan melakukannya dengan cara seperti ini. Setelah kedua potongan dibuat, kita kupas seluruh kulit kayu yang ada di antara kedua potongan tersebut. Di bawahnya, kita akan menemukan lapisan tipis yang mengkilap, yaitu kambium. Bagian ini harus kita kerik dengan baik menggunakan pisau sampai benar-benar hilang, dan kita akan melakukannya dengan cara seperti ini. Setelah area ini bersih, sekarang tibalah perbedaan utama dari metode ini. Dari potongan atas, kita akan membuat beberapa potongan memanjang sekitar 2-2,5 cm atau sekitar 1 inci yang tersebar di sekeliling dahan.
Sekarang silakan ambil pisau Anda dan dengan sangat hati-hati masukkan sedikit saja ujung pisau tersebut tepat ke bawah lapisan kulit kayu. Lakukan ini dengan penuh ketelitian, lalu angkatlah secara perlahan setiap lidah kulit kayu itu satu persatu agar tidak rusak. Proses ini memang membutuhkan kesabaran ekstra, jadi pastikan Anda tidak terburu-buru dan tetap fokus agar hasilnya rapi serta sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Yang penting adalah memisahkannya tanpa sampai mematahkannya. Setelah terangkat, kita akan mengoleskan sedikit lidah buaya di sekeliling seluruh area yang baru saja kita kerjakan, terutama pada bagian potongan dan bagian yang telah kita buka. Dengan cara ini, kita menjaga area tersebut tetap lembab, sementara kita menyelesaikan persiapan cangkok kita. Dan sekarang tibalah trik kecil yang membuat metode ini berbeda. Kita akan menggunakan beberapa tusuk gigi sederhana. Kita masukkan setiap tusuk gigi di bawah lidah-lidah kulit yang baru saja kita angkat, supaya kulit kayu tidak menempel kembali sepenuhnya ke dahan. Kita ulangi hal yang persis sama di sekeliling seluruh mahkota, dan kita akan melakukannya dengan cara ini. Perhatiin bagaimana hasilnya ya. Tusuk gigi tersebut menahan lidah-lidah kecil ini tetap terangkat dan menyisakan ruang di antara kulit kayu dan batang kayu di mana nantinya media tanam yang lembab bisa masuk. Justru inilah salah satu perbedaan besar dibandingkan dengan cangkok udara konvensional. Sekarang kita cukup ambil pengikat kabel atau jenis pengikat lainnya dan kita ikat semua lidah-lidah tadi di bagian atas untuk menjaganya tetap pada posisinya. Kita kencangkan dengan baik, potong sisa pengikatnya, dan hasilnya harus seperti ini. Masih ingat wadah yang kita siapkan di awal video tadi? Nah, sekarang saatnya mengambilnya karena kita sudah akan membutuhkannya. Kita buka botolnya melalui potongan yang udah kita buat sebelumnya, dan kita pasang di sekeliling dahan. Pastikan seluruh area yang baru saja kita siapkan berada sepenuhnya di dalamnya. Sedikit demi sedikit kita sesuaiin sampai posisinya pas. Sekarang setelah wadahnya terpasang, tiba saatnya untuk mengisinya dengan media tanam. Kamu bisa menggunakan media tanam universal dengan sempurna, meskipun idealnya media tersebut mampu menjaga kelembapan dengan baik sekaligus memiliki drainase yang bagus. Kita isi botolnya sedikit demi sedikit, pastikan media tanam masuk dengan baik ke sekeliling area yang baru saja kita siapkan, dan kita lakukan seperti ini. Setelah wadahnya hampir penuh, tiba saatnya untuk menyiramnya dengan baik. Dengan selang, kita basahi sedikit demi sedikit seluruh media tanam sampai kita pastikan semuanya benar-benar lembab. Penyiraman pertama ini sangat penting karena kita ingin seluruh media tanam terhidrasi dengan baik sejak awal dan dapat mempertahankan kelembapan tersebut selama mungkin. Nah, sekarang setelah semua media tanam benar-benar lembab, kita pasang tutup atas yang sudah kita siapkan di awal, kita sesuaikan di sekeliling dahan, dan tutup wadahnya dengan rapat agar cangkokan udara Amerika kita tertutup serapat mungkin. Terakhir, kita akan menggunakan sepotong plastik hitam atau kantong sampah untuk menutupi cangkokan kita sepenuhnya. Cukup lilitkan di sekeliling wadah dan tutup dengan rapat. Dengan cara ini, kita bertujuan untuk melindungi cangkokan dan membantu menjaga suhu di dalamnya agar lebih stabil dan hangat, sesuatu yang sangat berguna jika kita melakukan metode ini di daerah atau musim yang lebih dingin. Mulai sekarang, perawatannya akan sangat mudah. Sesekali kita akan membuka plastiknya dan memeriksa kelembaban media tanamnya. Jika terlihat mulai mengering, cukup sirami kembali dengan cara yang sama seperti di awal. Setelah itu, tutup kembali plastiknya dan kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Sekarang tinggal memberi waktu bagi pohon untuk mulai menumbuhkan akar-akar barunya. Nah, udah sekitar 8 minggu berlalu sejak kita melakukan cangkok udara Amerika ini. Dan sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi. Kita buka plastik hitamnya sedikit demi sedikit dan lihatlah, sungguh luar biasa. Kita udah bisa melihat banyak sekali akar yang benar-benar putih di sekeliling wadah.
Perhatikan seluruh sistem perakaran yang berhasil tumbuh hanya dalam beberapa minggu. Cangkok udara Amerika kita telah berhasil dengan sempurna. Sekarang karena kita udah memiliki banyak akar, tiba saatnya untuk memisahkan pohon baru kita dari tanaman induknya. Untuk itu, kita cukup memotong dahan di bagian bawah cangkokan dan membawanya ke meja kerja kita. Sekarang kita lepaskan wadahnya dengan hati-hati, berusaha agar tidak merusak akar-akar baru tersebut. Lihat ini, luar biasa sekali. Sekarang kita siapkan pot berukuran sekitar 10 atau 11 liter, sekitar 2,5 hingga 3 galon, yang udah lebih dari cukup untuk tahap awal ini. Kita isi dengan media tanam yang bagus. Jika memungkinkan, kita bisa menggunakan jenis media tanam yang sama dengan yang kita gunakan untuk melakukan cangkokan. Kita letakkan pohon baru kita di tengah dan selesaiin pengisiannya. Setelah dipindahkan, kita siram dengan banyak air agar seluruh media tanam menjadi benar-benar lembab. Dan sekarang ada sesuatu yang sangat penting. Selama kurang lebih 10 hari pertama, kita akan menempatkan pohon baru kita di area teduh atau dengan cahaya tidak langsung, terlindung dari sinar matahari yang terik untuk memudahkan adaptasinya setelah dipisahkan dari tanaman induk. Setelah periode tersebut berlalu, kita bisa mulai memindahkannya secara bertahap ke lokasi akhirnya. Dan selesai. Seperti yang baru saja Anda lihat, hanya dengan satu dahan dan metode sederhana ini, kita bisa mendapatkan pohon buah baru yang benar-benar mandiri. Sekarang saya ingin tahu satu hal, pada pohon buah apa Anda akan mencoba teknik cangkok udara Amerika ini? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda memiliki pertanyaan tentang prosesnya atau ingin tahu kapan waktu terbaik untuk melakukannya di daerah Anda juga bisa bertanya kepada saya dan saya akan dengan senang hati membantu Anda. Jika Anda belajar sesuatu yang baru, berikan like, bagikan video ini kepada seseorang yang menyukai tanaman buah, dan jika belum, silahkan berlangganan saluran ini karena kami akan terus berbagi metode seperti ini. Pelukan hangat dan seperti biasa, sampai jumpa di video berikutnya.